Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faina Safana, peserta pelatihan Latsar Angkatan 1, calon pegawai negeri sipil 2025 di Kabupaten Aceh Barat, kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat dengan formasi konselor SDM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengalaman dan apa saja yang saya dapatkan dari materi pelatihan dasar agenda pertama. Pada agenda pertama, pembelajaran ini meliputi 3 bidang besar, yaitu yang pertama ialah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua ialah analisis isu kontemporer, dan yang terakhir ialah kesiapsiagaan bela negara. Di hari pertama pembelajaran agenda 1, kita mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan ialah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta bela negara ialah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, bela negara memiliki 5 nilai-nilai dasar. Yang pertama ialah cinta tanah air dengan beberapa indikator, yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Kemudian, poin kedua ialah kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, dan lainnya. Kemudian, nilai dasar yang ketiga ialah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikator paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, nilai dasar yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan indikatornya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, dan lainnya. Kemudian, nilai dasar yang terakhir ialah kemampuan awal bela negara. Dengan indikator, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Kemudian, di hari berikutnya kita mempelajari tentang analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer ialah penganalisian atau cara untuk mengatasi isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, seperti contoh korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian narkoba, terorisme, dan radikalisme, dan lainnya. Dalam agenda ini, kita juga mempelajari cara menyelesaikan masalah tersebut menggunakan beberapa metode seperti fishbone, SWOT, dan lain sebagainya. Namun, sebelum itu, kita juga menggunakan teknik tapis untuk menganalisis masalah. Terdapat 2 teknik tapisan, yaitu AKPL atau AKPK dan USG. Yang pertama, AKPL atau AKPK ialah aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan, di mana setiap poin akan diberikan nilai atas
isu-isu yang telah kita list sebelumnya. Kemudian, lapisan yang kedua ialah USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dan di hari terakhir agenda 1, kita mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam paparan 3 materi tadi dapat kita simpulkan bahwa seorang ASN haruslah memiliki kesadaran akan cinta tanah air, rela berkorban pada bangsa dan negara, berpedoman kepada Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, baik di dalam lingkungan kerja sebagai pelayan publik maupun di lingkungan pribadi. Terima kasih.